Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufran Fauzi Ramadan yang saya 2024 10/10/3087. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul praktikum Islamic Database dari mata kuliah Sistem Basis Data dari kelas 1. Di sini saya akan langsung menjelaskan kepada yang disuruh pada modul ini, yaitu melanjutkan pada bagian yang tidak dijawab. Yaitu yang pertama, kita disuruh tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Jadi di sini saya sudah membuatnya di sebelah kanan saya pada PG admin. Yang pertama saya menggunakan select P untuk product name. P di sini adalah inisiasi, terus P unit price, dalam situ C kategori name, C juga merupakan inisiasi dari tabel produk, dan produknya ini diinisiasi menjadi P. Jadi P merupakan inisiasi dari tabel produk, dan kategori ini diinisiasi menjadi C. Dan setelah itu order by C kategori dot price C berdasarkan dari kategori yang paling atas. Langsung saja kita run. Ya, dan ini hasilnya sudah dapat dilihat huruf, ada produknya, unit price, dan juga kategorinya seperti yang disuruh. Kemudian lanjut pada nomor 7, kita disuruh menampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian turut berdasarkan nama perusahaan. Jadi di sini saya juga sudah membuatnya. Pertama select C company name, C ini dari tabel customer, terus O dari tabel order, kemudian kita urutkan berdasarkan dari company name-nya. Langsung saja. Jadi ini hasilnya sudah dijadi satu dari tabel customer dan juga tabel order dua ini sudah berhasil dijoinkan menjadi satu. Kemudian lanjut pada nomor 8, kita disuruh untuk tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang diikuti pada order tersebut. Jadi di sini saya menggunakan data select dari order ID, order date, ini dari tabel order, dan juga produk ID dari tabel produk. Kemudian saya mengambilnya, kemudian saya menggunakan foreign key di sini dari, jadi foreign key-nya itu dari produk ID yang ada pada kode dan juga pada P. Jadikan satu, kemudian saya juga menjoinkan yaitu order O on O.order ID sama dengan OD.order ID. Jadi sini akan seperti ini. Ya, ini udah tampil, yaitu ada order ID, order date, dan juga produk ID. Lanjut pada nomor bagian yang B, yaitu select lebih dari dua tabel. Di sini saya disuruh untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi yang saya lakukan di sini, saya men-select order ID, order date, kemudian product name, unit price, kemudian saya mengambilnya dari tabel order, inisiasi menjadi O, terus digabungkan dengan order detail dari OD, kemudian menggunakan frequency di sini, on O.order ID sama dengan OD.order ID, kemudian saya menggabungkan produk pada produk ID dan pada OD dan produk ID. Jadi hasilnya seperti ini. Dapat dilihat ada order ID, order date, product name, dan juga harga jual sesuai pada yang diberitakan. Kemudian saya lanjut pada tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini saya men-select first name, kemudian last name sebagai nama lengkap, kemudian teritori dari tabel teritori saya inisiasi menjadi T, kemudian digabungkan, kemudian saya menggunakan peta on t.territory id sama dengan add.territory id join employee on employee id sama dengan add.employee id. Ya, ini sudah muncul nama lengkap dan juga teritori tersebut. Kemudian lanjut pada nomor 6, kita disuruh untuk tampilkan nama customer order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Langsung saja saya menggunakan data select, contact name, order ID, order date, company name dari tabel customer dan juga dari tabel order. Kemudian verifikatornya itu terdapat pada customer ID. Kemudian saya menggabungkan shipper dengan shipper.id. Langsung saja kita run.
Dan ini sudah muncul ada kontak name, order ID, order date, dan company name menjadi satu. Kemudian lanjut pada nomor 7, kita disuruh untuk mengambilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Oke, jadi di sini saya menggunakan metode select kontak name dari S, inisiasi S, kemudian kategori name dari inisiasi C. Kemudian saya mengambilnya dari tabel kategori digabungkan dengan tabel produk, dan berikutnya ada pada kategori ID, dan saya menggabungkan supplier S supplier ID sama dengan P supplier ID. Jadi menggunakan version juga, yaitu version supplier ID. Langsung ambil utara, dan ini hasilnya kontak name dan juga kategori name, nama suppliernya serta barang yang disuplai. Kemudian lanjut pada bagian C, yaitu select multi-table dengan syarat. Langsung menuju pada nomor 5. Pada nomor 5 kita disuruh tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Di sini saya menggunakan kata select, product name, unit price, kategori name dari tabel produk digabungkan dengan tabel kategori dengan inisiasi P dan juga C, kemudian pergenginya pada kategori ID, kemudian menggunakan perintah where sebagai filternya sesuai dengan perintahnya, yaitu menggunakan beverage. Kemudian langsung saja cara komunal sedang ya, ini sudah muncul sesuai dengan perintahkan. Kemudian lanjut pada nomor 6, kita harus tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan perintah select c.company name, o.order ID, o.order date dari tabel customer digabungkan dengan tabel order dengan inisiasi C dan juga O. Kemudian pergendinya dari customer ID, kemudian menggunakan perintah where untuk filternya dan menggunakan perintah order untuk mengurutkan berdasarkan hitungan terkecil ASC. Kemudian langsung saja kita run. Dan ini hasilnya sudah sesuai, ada company name, order ID dan juga order date. Langsung lanjut pada nomor 7. Kita disuruh untuk tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1927. Di sini saya select contact name, order ID, order date, dan juga company name dari tabel customer dan juga tabel order digabung dengan inisiasi CO. Kemudian ini ada frequency-nya yaitu berdasarkan customer ID. Kemudian saya menggabungkannya antara shipper dan juga employee. Kemudian where-nya ini untuk filter dari setelah tahun 1990 sekitar. Dan ini hasilnya ada tabel contact name, order ID, order date, dan company name. Ini sudah terfilter, di atasnya tahun 1907. Kemudian untuk nomor 8 kita disuruh untuk produk yang harganya 5-10 dolar tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini saya menggunakan perintah select, contact name, dan juga kategori name dari tabel produk digabungkan dengan tabel supplier dengan inisiasi P dan S. Kemudian di sini perhitungannya menggunakan supplier ID. Kemudian saya menggabungkan juga kategori berdasarkan kategori ID. Kemudian ini filternya where menggunakan between antara 5 sampai 10 dolar. Dan ini hasilnya yang sudah ditampilkan ada kontak name juga kategori name. Ini suppliernya dan juga ini kategori name. Lanjut pada bagian terakhir yaitu self join dan outer join. Di sini kita langsung menuju nomor 4. Jika S1 many dan E21, tunjukkan key di S1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2. Terus manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Ya, di sini saya sudah menggunakan perintah select E1 first name dan E1 last name sebagai bawahan, dan juga E2 first name dan juga last name-nya itu sebagai pimpinan. Kemudian saya mengambil dari tabel employee, terus menjoinkan antara E1 dan juga E2. Di sini saya menggunakan foreign key untuk menyambungnya itu E1.report TSTO dan yang E2-nya itu employee ID. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya langsung terhubung, berhasil. Dan jika ditanya manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2, dan manajer itu sifatnya kan hanya satu, bukan
sebagai bawahan yang ada banyak, jadi menurut saya E2 lah yang menjadi manajernya. Kemudian lanjut pada nomor 6, yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Di sini saya menggunakan perintah select first name last name sebagai nama karyawan, kemudian first name last name yang P sebagai pimpinan. Terus saya mengambil dari tabel employee itu ada yang menggunakan inisiasi P digabungkan dengan employee yang biasa. Kemudian foreign key-nya yaitu employee ID dari P dan juga report TSTU dari B. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya, nama lengkap, nama karyawannya, kemudian nama lengkap pimpinannya. Sudah tampil. Kemudian lanjut ke nomor yang terakhir, kita disuruh tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan. Jadi semuanya masuk. Di sini saya menggunakan select first name, last name sebagai nama lengkap, kemudian p.first name, p.last name as pimpinan, kemudian dari tabel employee saya inisiasi B, kemudian full outer join dari employee, tapi saya inisiasi menggunakan P. Full outer join ini berarti tanpa filter, langsung semuanya masuk jadi satu, dengan foreign key B-nya itu employee ID dan P-nya ini report TST. Langsung saja kita run. Dan ini hasilnya sudah tampil semua. Yang nol artinya tidak memiliki nama lengkap, tapi pimpinannya tidak mempunyai karyawan, dan ini karyawan tidak memiliki pimpinan. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.